Dekat. Nah, kan udah ada suara mbak-mbaknya kan? Udah. Udah, Pak. Oh, Udah, Pak. Bapak nggak datang. Oke, Iya, baik. Selamat pagi Pak. semuanya. Pagi, Pagi, Pak. Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Selamat Senang pagi, sekali. Pak. Ya, selamat pagi. Senang sekali pada pagi hari ini. Pagi, Pak. Oke. So- Okay, good morning everyone. It was so joyful to meet you, even though we see only on screen by online. Artinya di bawah sini ya. Gak ngerti Ya, bahasa Inggris. nggak bisa bahasa Inggris. Nggak bisa bahasa Inggris. Nggak bisa bahasa Inggris. Oke. Ya nggak bisa lah. Oke, kita serius ya. Oke. Oke. It was good to see you. Sangat senang bertemu dengan kamu. Even though we only see on screen, walaupun hanya lewat monitor. Yeah, but I hope that it won't be uh, some kind of decreasing our encourage to study gitu. Jadi saya harap ini nggak menurunkan semangat kita, spirit kita dalam belajar. Oke, nah pada pagi hari ini, please everybody mute your microphone, ya, tolong di mute mikrofonnya. Yes. Don't worry if I speak in English, I will translate it for you. Ya, jadi jangan khawatir kalau saya ngomong bahasa Inggris, saya pasti akan translate buat kalian supaya kalian terbiasa mendengarkan pembicaraan conversation in English, ya. Karena kita mau jadi sekolah Immanuel yang the best. Oke, semua? Coba jempolnya diangkat semua dulu. Oke. We will be the best school. Oke. Sip. Nah, oke. Pada pagi hari ini kita akan sesuai dengan apa yang saya share di grup masing-masing, ya, kita akan belajar mengenai debit, bagian dari kecepatan. Ya, bisa dilihat di screen masing-masing ya, anak-anak ya. Nah, debit. Debit itu, Matematika kelas 5 SD debit. iya, materinya debit SD Immanuel Bandar Lampung. Oke, kita next. Pak, Nah, kalau sebelumnya, matematikanya jangan susah-susah ya, Pak. oh no, math is not difficult. Ya, matematika itu nggak susah. Ya, hanya nggak susah kalau kalian paham konsepnya. Gitu. Matematika susah sekali. Ya, math is not difficult. Matematika itu nggak susah. Yang susah itu karena kalian nggak mau belajar. Itu aja. Oke, sebelum kita ke debit, saya mau tanya, apakah kalian pernah ke sini? No. Pernah, Tidak. Pak. Belum, Pak. Atau minimal, apakah Belum, kalian pernah ke air terjun? Air terjun di Pernah, Lampung Pak. itu ada air terjun Wailalaan di Tanggamus. Pernah, Pak. Terus Kalau air air terjun. terjun mana lagi ya? Saya nggak tahu, nggak hafal soalnya saya nggak suka hobi traveling. Pak, ini air terjun Welalaan kan? Bukan, ini air terjun di Flores Sumba, di Pulau Sumba, di Pulau Sumba. Oh, Ini contohnya. Oke. Ada air terjun, ada air yang mengalir dari atas ke bawah ya, dia terjun. Pernah melihat ini juga? Di rumah punya pasti ya, beberapa dari punya, kita. tapi Uh, itu di WC. Pak, untuk nyuci motor, untuk nyuci mobil, ataupun kalau untuk saya menyiram bukan. tanaman, semprotan. Nah, atau juga mungkin di rumah kita punya yang ini. Saya pakai selang. Kalau rumahnya kalau elit ya, termasuk Saya golongan sultan, rumah saya biasa aja. Orang atau saya tetangga biasa. kita yang sultan itu biasanya halamannya punya seperti ini itu gitu. Atau mungkin di Bundaran Gajah ya, ada air mancur di Bundaran Gajah. Iya, Pernah lihat air mancur ya? Nah, atau di emang rumahnya kalau juga. sultan itu harus pakai itu tuh, Pak? Biasa. Oh iya dong, kan rumahnya di istana. Iya. Sultan live in the palace. Ya, Sultan live in the palace. Sultan mah bebas. Oke, atau mungkin di rumahnya juga ada yang punya seperti ini.
shower. Saya punya. Ya, Saya shower punya, walaupun Pak. beda-beda bentuknya. Oke. Saya Nah, pakai gayung, anak-anak tahu Pak. nggak sih? Iya sama, kita juga pakai gayung. Oke, nah anak-anak sadar tidak sih dari keempat gambar ini itu menunjukkan bahwa ada air yang mengalir. Bener nggak? Air terjun mengalir dari atas ke bawah. Nah, kemudian semprotan air itu juga airnya mengalir dari dalam semprotan keluar, sama seperti shower. Kalau dari air mancur itu air dipancarkan ke atas. Nah, sesuatu yang bergerak pasti punya kecepatan, benar? Benar. Nah, secara khusus kasusnya kalau di dalam air, kecepatan mengalir tersebut kecepatan mengalir aliran air itu disebut sebagai debit. Nah, jadi kalau yang berhubungan dengan air kalau kecepatan kan kita kan kemarin belajar kecepatan tuh benda yang bergerak ya. Benda yang bergerak pasti punya kecepatan. Ya, karena dia berhubungan dengan perpindahan dan juga selang waktu. Nah, sekarang saya mau tanya, tadi kalau berhubungan dengan zat cair itu disebut dengan debit. Nah, debit itu apa sih, Pak? Debit itu ini. Debit itu adalah suatu ukuran yang digunakan untuk menyatakan banyaknya zat cair yang mengalir dalam satuan waktu tertentu. Nah, sebenarnya dia mengutuk, jadi kan air itu mengalir sama seperti ini. Kalau ini saya tuang, airnya kan mengalir ke bawah ya. Lihat di kamera saya. Airnya akan mengalir ke bawah. Nggak ada, Kalau kita Pak. tuang, Nggak ya ada. kalau kita tuang air minum, misalkan kita punya air di gelas, terus kita tuang ke bawah, airnya akan mengalir ke bawah. Iya, tumpah, berecetan. Iya, tumpah, dan dari airnya penuh itu akan berkurang, akan tumpah ke bawah begitu. Nah, aliran air itu banyaknya zat cair yang mengalir dalam satuan waktu tertentu itu disebut sebagai debit. Nah, jadi kalau kita kembali ke gambar yang pertama, berapa banyak air yang mengalir setiap detik di air terjun? Itu bisa dihitung. Volume air yang mengalir setiap detik lewat air terjun itu bisa dihitung. Volume air yang mengalir setiap detik dari semprotan air itu, penyemprot air itu bisa dihitung. Volume air yang mengalir setiap detik dari shower itu bisa dihitung. Volume air yang mengalir dari pompa air itu, yang air mancur itu kan dipompa ya, setiap detik itu bisa dihitung ya, karena itu adalah fungsi dari debit, menghitung dari banyaknya zat cair. Banyaknya zat cair itu saya kasih garis merah ya, banyaknya zat cair yang mengalir dalam satuan waktu tertentu. Nah, banyaknya zat cair itu dinamakan sebagai volume. Ya, banyaknya zat cair itu diidentikan dengan volume air. Saya bilang zat cair karena debit tidak hanya untuk air, ya. Debit juga untuk yang lain, kayak minyak. Pernah lihat mobil tangki minyak yang besar? Pernah, Pak. Itu kan juga mengalirkannya menggunakan pompa. Dimalurkan ke SPBU pom bensin itu kan juga menggunakan dipompa. Dia mengalir, minyaknya mengalir. Minyak itu zat cair, berarti dia punya debit gitu. Jadi debit tidak hanya untuk air saja, tapi untuk zat cair. Ya, zat cair. Sekali lagi, debit adalah suatu ukuran yang digunakan untuk menyatakan banyaknya zat cair atau berapa sih volumenya yang mengalir dalam satuan waktu tertentu. Begitu. Nah, berarti kan kita akan membahas soal volume karena banyak zat cair itu berhubungan dengan volume. Nah, apa sih volume itu? Ada yang tahu volume itu apa? Suara, Pak. Volume itu suara. Pintar sekali. Bagus. Bagus. Siapa tadi yang bilang volume itu suara? Saya, Pak. Siapa? Grace, Pak, Grace.
Kamu kebanyakan nonton TV kamu ya. Isi atau kapasitas. Sheryl anjingnya lucu sekali. Iya. Cewek Punya apa 3, cowok itu? Pak. Punya 3. Cewek apa cowok itu? Cowok, Pak. Oh, anjing saya juga seperti itu tapi lebih kecil. Pasti udah pernah lihat di IG saya. Ada yang gede, Pak. Anjing saya yang terakhir ada yang gede. Oke, kembali ke Anjing saya udah laptop. mati, Pak. Oke, kembali ke laptop ya. Tadi volume adalah apa? Kalau jawab volume itu adalah suara, berarti kebanyakan nonton TV. Isi dan kapasitas. Isi. Coba satu-satu. Tadi kayaknya Alicia ya. Alicia yang mau jawab ya, Alicia. Alicia dulu, Alicia. Isi dan kapasitas. Volume adalah seberapa banyak ruang yang dapat ditempati oleh suatu objek. Suatu objek. Kamu nyontek di buku ya? Iya, Pak. Iya, ada di halaman ini ya. Apa namanya? Halaman 40 ya. Seberapa banyak ruang yang dapat ditempati oleh suatu objek? Ya, sip, benar. Ada juga yang bilang, kenapa? Ada jawaban lain selain jawabannya punya Alicia? Tidak. Ya, Pak. Ya, Pak, Sonia. Iya, apa? Silakan. Isi atau kapasitas. Iya, benar sekali. Dua-duanya benar. Kalau saya digabungin isi atau kapasitas suatu benda untuk menampung suatu hal. Nah, kenapa saya bilang suatu hal? Karena volume itu tidak hanya dimiliki oleh benda cair saja. Ada juga benda padat dan benda gas, benar ya? Pada televisi. Kalau padat kan kita ngitung volumenya berarti dia benda padatnya, volume benda padatnya. Sedangkan kalau cairan kan berapa benda tersebut bisa menampung cairan. Volume zat gas juga ada ya. Ingat, kalau bicara soal volume pasti bicara soal wujud benda. Ada wujudnya itu gitu. Oke, nah satuan volume yang internasional, nah buat yang lupa, satuan internasional itu adalah kesepakatan bersama, ya, kesepakatan bersama yang dipakai oleh seluruh dunia untuk menyatakan ukuran volume itu sekian standarnya gitu loh. Jadi beda enggak apa namanya, kalau ketika kita ngukur volume di sini di Indonesia, especially in Lampung, ya kita juga kalau dengan satuan yang sama itu juga sama hal ukurannya dengan yang ngukur di Zimbabwe begitu. Kecuali kalau satuan ukurnya tidak standar, tidak internasional, itu bisa berbeda-beda gitu ya. Nah, satuan untuk volume internasionalnya adalah meter kubik. Nah, jadi ini ada tangga meter kubik ya. Berbeda dengan kemarin yang panjang, kalau meter itu sekali naik, kalau panjang ya, satuan panjang, walaupun sama-sama kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter, tapi ini ada pangkat tiganya. Masih dikasih materi, minta tugas, sabar dulu dong. Kamu tidak sabaran sekali sampai kayak orang menunggu sinetron Ikatan Cinta loh. Jadi orang nggak sabar. Kenapa? Di sinetron. Bukan Ikatan Cinta, Pak. Ku menangis. Sering azab itu mah. Sinetron naon. Oke, saya lanjutkan ya, kembali ke laptop. Nah, jadi tadi kalau dipanjang kan biasa kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Sedangkan kalau di dalam volume ditambahkan pangkat 3. Nah, pangkat 3-nya itu disebut kubik, sering disebut kubik ya, atau kilometer pangkat 3. Pak, boleh nggak saya menyebutkannya kilometer pangkat 3? Boleh. Pak, boleh nggak saya menyebutkannya kilometer kubik? Boleh. Kubik ya, KUBIK, kubik. Nah, itu boleh juga gitu. Nah, kemudian kalau di dalam tangga satuan meter, setiap turun 1 dikali 10. Kalau naik 1 dibagi 1000. Nah, tapi dibagi 10. Tapi kalau dalam tangga satuan volume kilometer kubik, turun 1 dikali 1000
naik 1 dibagi 1000. Ya, 1000 ya. Gitu. 1000 Pak, Nah, bukan 1000. iya. Iya 1000. Saya nggak bisa ngomong 1000, bisanya 1000. 1000. Iya, saya nggak bisa ngomong 1000, saya bisanya ngomong 1000 gitu. Itu baru Itu Bapak ngomong. Itu Astaga. contoh, itu Iya, contoh. tapi kan intinya bisa ya, Pak. Nggak, itu hanya contoh. Kalau saya nggak bisa ngomong 1000. contoh. Itu bisa. Bisa. Oke, Contoh. lanjut ya. Pak, apakah ada satuan volume lain? 1000. Itu contohnya sayang. Oke, itu hanya intermezzo ya, itu selingan. Oke. Pak, ada nggak satuan lain selain meter kubik? Maksudnya selain kubik? Ada. Kalau kalian buka di halaman 41 itu juga ada yang liter namanya. Nah, kalau kesepakatan internasionalnya itu adalah meter kubik. Tapi ada beberapa orang yang juga pakai liter. Nah, liter tuh KL, HL, kiloliter, liter, dekaliter, liter, desiliter, sentiliter, dan mililiter. Nah, ini kalau turun 1 dikali 10, kalau naik 1 dibagi 10. Itu gitu, ada 2 hal seperti ini. Oke, berarti ada 2 satuan ya, kita sudah kenal ya, yang kubik sama yang liter, meter kubik dan liter. Pak, ada satuan yang lain nggak? Ada, ini ada persamaan antara satuan-satuan volume. Karena kan nggak mungkin kan ada beberapa satuan. Jadi di dalam liter itu juga bisa dinyatakan dalam kubik gitu, atau sebaliknya. Nah, ini yang perlu menjadi catatan buat kita semua. Itu ada di halaman 41 di bagian yang kotak biru agak hijau. Ya, apa warnanya itu? Infomed. Nah, Iya Pak, ada ketemu. 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. Ya. 1 kiloliter itu adalah 1 meter kubik. Ya. 1 mililiter itu adalah 1 sentimeter kubik dan 1 cc. Nah, kalau kalian yang suka otomotif, kalau kalian yang suka motor maupun mobil, pasti pernah nih, berapa cc motornya, mobilnya berapa cc gitu. Nah, cc itu adalah salah satu satuan dari volume. Simbol cc itu adalah singkatan dari cubic centimeter atau sentimeter kubik. cc itu simbol resmi dari satuan sentimeter. Simbol resmi sentimeter kubik itu kan cm pangkat 3. Jadi itu adalah satuan SI-nya gitu. Tapi simbol cc itu bukan satuan SI. Tapi ini populer khususnya di bidang otomotif. cc digunakan untuk menyatakan kapasitas silinder mesin. Contohnya mobil 1500 cc atau motor 125 cc. Atau kalian yang sering nonton motor GP, siapa sih yang suka nonton motor GP? Papa saya. Iya, kalau kamu perhatikan MotoGP itu kan ada kelas 250 cc, kelas 125 cc, 500 cc, dan sekali gitu. 140 cc. Ya pokoknya gitulah, saya tidak hafal gitu. Karena cc itu populer digunakan di bidang otomotif gitu. Walaupun ini bukan satuan internasional ya. Karena cc itu untuk menyatakan kapasitas silinder mesin. Volumenya mesinnya tuh berapa gitu. Tapi atau dalam bidang kedokteran untuk takaran obat. Ya, untuk takaran obat yang mau disuntikan atau yang mau diinikan gitu, vaksin atau imunisasi, dosis obatnya berapa cc itu gitu. Dan nggak jarang juga cc dinyatakan untuk menyatakan volume air atau cairan secara umum. cc itu sama dengan sentimeter kubik, tapi tidak SI gitu loh. Tidak satuan internasional gitu, karena satuan internasionalnya cm kubik, cm pangkat 3 gitu. Ini persamaannya ya. Nah, sehingga ketika kita punya soal seperti ini, berapa 500 liter itu berapa meter kubik? Nah, ingat liter itu 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik seperti yang tadi ya. 1 liter itu 1 desimeter kubik. Nah, berarti
500 liter itu sama dengan 500 desimeter kubik. Dari desimeter kubik naik ke meter kubik, naik satu tangga. Naik satu tangga dibagi 1000. 500 per 1000 itu ya aturannya ya. Atau dikali 1/1000 benar juga. Jadinya 0,5 meter kubik. Atau begini, 375 cm kubik berapa liter? Ingat, 1 liter itu 1 desimeter kubik. Jadi kita jadikan dulu centimeter kubiknya menjadi desimeter kubik. 375 dikali dengan 1/1000 atau dibagi dengan 1000, itu 0,375 desimeter kubik. Nah, desimeter kubiknya bisa diubah jadi liter karena sama. Kira-kira seperti itu. Atau di contoh soal yang ketiga, ada apa ini namanya? 25.000 desimeter kubik ditambah 45 dekameter kubik. Berapa meter kubik? Nah, ini kalau satuannya berbeda, kalian harus cari satuan yang dituju. Yang ditujunya apa? Yaitu meter kubik. Nah, berarti desimeter kubik diubah menjadi meter kubik, dan juga dekameter kubik diubah menjadi meter kubik. Mohon mic-nya yang belum di-mute dulu ya. Terima kasih, saya lanjutkan. Sehingga setelah kita jadikan, ketemulah 25.000 desimeter kubik itu 25 meter kubik, dan 45 dekameter kubik itu 45.000 meter kubik. Sehingga kalau dijumlahkan hasilnya adalah 45.025 meter kubik. Nah, itu kalau contoh soal mengubah satuan volume. Nah, itu satuan volume. Kalau ada yang mau ditanyakan dari satuan volume? Cara mengubahnya. Yang penting kalian ingat yang ini. Ingat yang di sini. Kelebihan, sorry. Nah, ingat yang ini, 1 liter persamaan-persamaannya, atau yang di halaman 41 yang di bagian infomat itu. 1 liter sama dengan apa, 1 kiloliter sama dengan apa, begitu. Sama penghitungannya. Asalkan kalian ingat kunci ini sama bisa penghitungannya, nanti kalau ada soal-soal seperti itu bisa dikerjakan dengan baik. Ada pertanyaan, sayang? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Oke, baik. Kalau kenapa? Pak, itu masih lama nggak? Sekitar 10 menit lagi. Oh ya. Oke, Pak. Oke, Pak. saya lanjutkan ya. Nah, itu tadi adalah satuan volume. Gitu. Nah, sekarang rumus hitung debit. Ya, mungkin kalau kalian pernah ini apa namanya, ke bank atau ke apa, itu ada rumus debit sih gitu. Debit yang di bank itu beda dengan debit air ya, debit itu debit. Nah, debit ini rumus disimbolkan dengan D. Ada yang bilang D, ada yang bilang Q. Kalau di buku kalian itu adalah D, debit. Gitu. Rumus debit adalah volume dibagi dengan waktu. Volumenya dibagi dengan waktu, berarti satuan volume debit adalah satuan volume dibagi dengan satuan waktu. Begitu. Kemudian rumus turunannya itu ada ini. Rumus debit juga bisa kalian lihat di buku halaman 43. Nah, volume dibagi waktu. Satuannya adalah satuan volume dibagi dengan satuan waktu. Nah, contoh soalnya gimana, Pak? Contohnya seperti ini. Misalkan sebuah pipa mampu mengalirkan air sebanyak 216 liter dalam waktu 10 menit. Nah, berapa sentimeter kubik per detikkah debit aliran air tersebut? Nah, apa yang kita ketahui? Ketahuinya adalah volumenya 2000 lagi. Efek belum sarapan ini. Gracia nggak usah tawa-tawa. Kamu saya kasih tugas nonton sinetron Ikatan Cinta nanti kamu. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, volumenya itu adalah 216 liter. Karena yang ditanya adalah berapa sentimeter kubik per detik, dari liternya ini kita ubah dulu jadi sentimeter kubik. Ada yang tahu nggak kenapa tiba-tiba dari 216 liter bisa jadi 216.000 cm kubik?
Penyelesaian diketahui volume 216 liter sama dengan 216.000 cm kubik. Ada yang bisa kasih tahu saya nggak kenapa bisa jadi seperti itu? Kenapa dari 216 liter bisa jadi 216.000 cm kubik? Yang bisa saya kasih poin plus untuk nilai kegiatan. Halo? Pak. Ya, siapa? Siapa yang bisa? Siapa? Jangan baru mau ngomong langsung dimatiin mic-nya. Siapa? Ayo, silakan. Who can answer my questions? I have a question. Saya punya pertanyaan, kenapa 216 liter bisa jadi 216.000 cm kubik? Why? Kalau dalam bahasa Korea, weyo. We. Oh, Pak, Bapak bisa bahasa Korea. We. Gimana Bapak bisa belajar bahasa Korea? Ya kan? Cinta? Acong. Oh, araso. Annyeong. Ayo ini dijawab dulu pertanyaannya ini malah baru pertanyaan Korea itu. Ayo ini gimana ini? Dasar kalian ini ya. Kalau tidak itu bahasa Korea Annyeong. No, andue. Gas sekali. Kenapa 216 liter bisa jadi 216.000 cm kubik? Iya, kan karena 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. Jadi 216 liter itu sama dengan 216 desimeter kubik. Dari desimeter kubik ke sentimeter kubik turun 1. Jadi dikali 1000. Dikali 1000, makanya jadi 216.000 cm kubik. Ya, 1000 ya, dikali 1000. Ya, saya nggak bisa ngomong 1000 soalnya. Lah tadi Bapak ngomong 1000. Itu contoh. Pak. Itu contoh. Oke, kemudian waktunya 10 menit. Yang diminta adalah sentimeter kubik per detik. Berarti menitnya kita jadikan detik dulu. 10 menit itu sama dengan, karena 1 menitnya 60 detik, 10 dikali 60, 600 detik. Nah, ditanya debit. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ada yang ngomong debit itu D dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Inggris itu Q, ya. Q, quantity sebenarnya itu tuh, quantity. Ya, debit sama dengan volume per waktu. Volumenya 200, kelihatan ya walaupun agak kecil ya. 216.000 dibagi dengan 600, ketemunya 360 cm per detik. Jadi debit aliran pipa air adalah 360 cm kubik per detik. Contoh soal selanjutnya. Kolam yang memiliki volume 36 meter kubik diisi dengan air menggunakan selang. Nah, diisi sampai penuh itu tuh butuh waktu 5 jam. Berapa liter per detik? Nah, ini sama seperti tadi, volumenya 36 meter kubik dijadikan liter, karena dia yang ditanya liter per detik. Ya, 36 meter kubik itu sama dengan 36.000 desimeter kubik, karena dari meter kubik ke desimeter kubik turun 1. Pak, kenapa sih harus dijadikan desimeter kubik? Ingat bahwa 1 desimeter kubik adalah 1 liter. Begitu. Waktunya juga dijadikan detik. Jadi ketika dimasukkan ke rumus, itu ketemunya 2 liter per detik. Begitu. Yang penting kalian itu bisa mengkonversi satuan. Kuncinya itu di situ. Konversi satuannya dan ini itu. Begitu juga dengan contoh soal ketiga. Nah, nanti saya share ininya ya, linknya ya. Untuk Itu. Nah ini kebalikan ya, sebuah air terjun memiliki debit air 50 meter kubik per detik.
50 meter kubik per detik itu artinya dalam 1 detik itu ada 50 meter kubik air yang mengalir. Sama kayak kemarin kecepatan ya, 2 meter per detik. Artinya dalam 1 detik benda tersebut dapat menempuh jarak 2 meter. Sedangkan ini 50 meter kubik per detik, dalam 1 detik air, ada zat cair mengalir sebanyak 50 meter kubik. Gitu. Nah, ini dalam waktu 2 menit berapa air yang mengalir? Gitu. Yang diketahui debitnya dan waktu, yang ditanyakan volume. Gitu, tinggal dibalik aja, volume sama dengan debit dikali dengan waktu. Seperti rumus yang sebelumnya. Nanti saya share linknya. Itu begitu. Begitu juga dengan contoh soal yang keempat. Nah, ini kita masuk ke proyek. Proyek siswa. Ini saya suka. Saya suka. Iya. Saya suka. Sama kayak meme ya. Nah, proyeknya apa? Sebentar saya matikan dulu share screen-nya supaya muka saya terlihat. Oke, apakah muka saya terlihat? Mana nih muka saya nih? Oh, ini. Terlihat, Pak. Oke. Jadi proyek siswanya adalah nanti redaksinya saya tulis di Google Classroom ya. Jadi proyek siswanya adalah silahkan kalian itu mengukur debit air. Nanti proyeknya adalah mengukur debit air. Alat dan bahannya adalah nanti misalkan ini, saya punya botol minum ya. Setiap orang pasti punya botol minum atau ada botol aqua ya. Nah, di dalam botol minum ini kalau kalian jeli, kalian cari ada tulisan volumenya. Nah, contohnya ini. Di sini ada tulisan 600 liter batasnya ini. 600 liter lagi, 600 mililiter. Setiap botol minum. Pak, saya nggak punya botol minum kayak gini. Saya punyanya botol minum aqua biasa. Aqua, Grand, BW, segala macam gitu. Nggak apa-apa. Pasti kan ada kapasitas isinya kan? Ada tulisan volumenya kan? Nah, kemudian kalian arahkan ke, di rumah pasti punya keran air ya. Nah, ini posisinya kosong. Nanti kamu isi pakai keran air itu. Terus dihitung waktunya pakai stopwatch. Sampai penuh itu dia butuh waktu berapa lama. Gitu, paham ya? Iya. Pak. Keran air saya rusak, boleh pakai selang nggak, Pak? Boleh, pakai selang boleh. Apa tadi atas Pak, nama saya akun mau Monica nanya. Napitupulu? Sebentar, yang Monica Napitupulu dulu. Gimana tadi? Keran air itu boleh kenceng nggak, Pak? Iya, kan setiap keran kan beda-beda kan debitnya kan? Boleh kenceng, boleh kecil. Pak, Nah, nanti mau nanya, seperti, oh ya gimana Viko, sayang, gimana? itu saya kan buku matematika cetak saya hilang, Pak. Itu buku matematikanya itu pinjam dari sekolah ya, Pak? Iya, kalau buku matematika itu statusnya dipinjamkan. Jadi kalau rusak atau hilang, nanti coba kamu konsultasikan ke wali kelas ya. Iya. Ada lagi pertanyaan? Pak, kirimnya gimana, Pak? Nanti kirimnya bentuk tabel, sama seperti yang kecepatan kemarin itu yang kalian lari-lari itu loh. Nanti saya buat tabelnya di Google Classroom. Nanti saya share gitu. Jadi kalian melakukan percobaannya itu 2 atau 3 kali. Yang pertama airnya kecil dulu dari selangnya, dari kerannya itu kecil. Jadi dihitung, nungguin sampai penuh, gitu kan. Nanti yang kedua agak gede, ya yang sedang gitu. Kalau mau buat 3 kali berarti kecil, sedang, sama gede kayak gitu. Pak, kalau kayak gitu nanti saya boros main-mainan air dong. Nah, airnya itu nanti yang sudah keluar itu ditampung di tempat penampungan dulu supaya tidak buang-buang air.
Nanti yang sudah ditampung itu bisa dipakai buat nyiram tanaman atau mencuci piring atau seperti apa gitu. Jadi sekalian kamu bantu papa dan mama untuk bersih-bersih rumah. Pak, Ya, itu gimana gitu? proyeknya itu disuruh bikin video atau disuruh tulis aja? Enggak, tulis aja. Ya, kalau mau bikin video lebih bagus, ada video dan tulisan lebih bagus, nilainya lebih plus. Kalau mau bikin catatannya saja juga boleh. Gitu. Tapi pasti beda antara yang bikin video dan ada catatan hasilnya sama yang catatan aja. Pasti nilainya agak berbeda di situ. Paham ya? Foto boleh kan? Boleh, pakai foto boleh, boleh. Pak, Ada kalau gitu buktinya saya loh. boleh pakai gayung. Pakai gayung nanti ini, kalau gayung apa ya, kan nggak stabil, tergantung kita nuangnya gitu. Masuk akal. Kita mengukur kecepatan air. Kalau gayung kan sama aja kayak saya nuangin gini. Kalau saya nuanginnya pelan-pelan, dia pelan-pelan, nggak stabil. Paham ya? Ada pertanyaan lain? Apa selesainya jam berapa? Ini sudah selesai. Tinggal ini ada pertanyaan atau tidak? Oh, oke Pak. Iya. Gimana, ada pertanyaan yang lain? Oke, nanti Tidak ada Pak. Oke, nanti materi dan rekaman hasil ini akan saya save di Google Classroom, sama instruksi proyeknya juga akan di-share di Google Classroom. Pokoknya mengerjakan matematika, belajar matematika dengan hati yang gembira, gitu. Pak, boleh tulis saja Kak. Apanya? Yang tadi Bapak bilang. Boleh Oh, tulisan nggak? PPT-nya nanti saya share juga kok. Jadi bisa kalian lihat. Yang ditulis yang apa ya, Sheryl? Aku cuma catat doang, mau belajarin doang. Mau belajar doang. Mau belajar apa? Uang? Ya, belajar doang. Oh, kan kamu bisa buka PPT kan, HP-mu kan? Ya, kalau yang nggak bisa buka PPT nanti ini. Oke, ada pertanyaan lain? Nggak ada Pak. Yakin nggak ada? Yakin Pak? Nanti sedih loh. Enggak. Enggak ada Pak. Iya Pak, nggak nyesel. Jarang-jarang lo ketemu saya. Cuma aku lihat di les doang. Lagi rapor Dari Pak. kuliah. Pak, yang kuliah itu terakhir pas di les yang dulu. Apa kemarin di sekolah? Kenapa? Gimana? Ya wes lah, oke lah. Kalau gitu pembelajarannya saya akhiri sampai sekian ya. Sangat bersukacita bisa ketemu dengan kalian. Semoga semuanya sehat-sehat saja. Dan yang penting dalam belajar tetap bersukacita, jangan jangan terpaksa. Itu gitu. Kalau ada kesulitan, silakan langsung hubungin saya. Nomor saya ada di grup, nomor yang baru ya, jangan nomor yang lama. Oke Pak. Saya siap 24 jam. Tapi jangan malam-malam juga. Pak Guru bukan robot, butuh tidur. Kata Bapak 24 jam. Ya, maksudnya mikir-mikir juga gitulah. Bapak kalau Oke. malam-malam nggak bisa tidur. Oke, terima kasih semua. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Pak. Terima kasih Pak. Makasih Pak. Ya.